Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ananda Tara Parisa dengan NIM 0103 1282 126076. Saya dari Program Studi Akuntansi Kampus Indralaya Universitas Sriwijaya dengan mata kuliah Pancasila C, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Erwin Novian, MSI, MPK. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Di presentasi kali ini, saya akan membahas topik mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, langsung saja, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian dari ideologi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang memiliki arti gagasan, cita-cita, atau konsep, dan logos yang berarti pemikiran. Nah, jadi ideologi merupakan cara berpikir orang atau masyarakat untuk menuju cita-citanya. Selanjutnya, ada fungsi ideologi. Menurut pendapat dari Profesor William Howard Wirgis, fungsi ideologi adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Nah, ideologi memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan fungsi orientasi dasar, di mana fungsi kognitif memiliki makna bahwa sebuah ideologi dapat menjadi landasan bagi suatu bangsa dalam melihat atau memandang dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar, yaitu memiliki makna bahwa ideologilah yang memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Selanjutnya, ada dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Di dinamika Pancasila sebagai ideologi negara ini terdapat pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, di mana itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di mana pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila pertama kalinya disahkan sebagai dasar negara di masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atau biasa kita sebut PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno sebagai perumus dan juga merupakan tokoh yang memiliki peran penting pada kelahiran Pancasila ini sangat paham betul mengenai kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, pada perjalanan pemerintah sendiri, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pada masa ini Presiden Soeharto sendiri meletakkan Pancasila di kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan, P4. Nah, tak hanya itu, Soeharto juga menetapkan ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau biasa disebut dengan ormas. Pada era reformasi tersendiri, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, teman-teman. Nah, beberapa hal ini seperti enggannya para penyelenggara negara dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dan selanjutnya, ada tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Terdapat dua faktor, di mana itu adalah faktor eksternal dan yang selanjutnya adalah faktor internal. Nah, faktor eksternal atau faktor dari luar seperti pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sekitar tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower.
Nah, lain dari itu ada juga menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Ada lagi meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada lagi faktor internal atau faktor dari dalam, yang itu seperti pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Ada lagi faktor lain, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau biasanya itu korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara, terdapat beberapa contoh atau bukti konkret penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu esensi Pancasila sebagai ideologi negara ini terlebih dahulu adalah Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran yang penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Esensi Pancasila juga sebagai dasar negara memiliki kaidah penuntun dalam pembuatan politik, hukum, atau kebijakan negara. Nah, beberapa contoh konkret atau bukti konkret penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara terdapat di sila-sila Pancasila, yaitu pada sila pertama, yang mana ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang ia anut dan jalani tanpa adanya unsur paksaan. Nah, yang selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Yang selanjutnya, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang mana artinya itu setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Nah, yang selanjutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang mana artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat, dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana artinya menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah Weltanschauung, salah satu falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya salah satu alat untuk mempersatukan dalam memperjuangkan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Selanjutnya, memahami urgensi
Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Yang mana pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Nah, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu satu, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, kesimpulan atas presentasi saya hari ini adalah ideologi merupakan cara berpikir orang atau masyarakat untuk menuju cita-citanya. Ideologi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi kognitif yang memiliki makna. Ideologi dapat menjadi landasan bagi suatu bangsa dalam melihat atau memandang dunia. Sedangkan orientasi dasar yaitu memiliki makna bahwa ideologilah yang memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Selanjutnya, pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara terdapat dua tipe tantangan, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran yang penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar negara memiliki kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi, sekian presentasi dari saya. Atas perhatian teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.